Dan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang terus mendoakan kami dan badan pengurus jemaat yang telah merekomendasikan kami ikut kegiatan ini. Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan bahwa kami sangat terberkati dengan kegiatan ini. Waktu datang Bapak Ibu, ada yang jamu kami makan di Jakarta itu. Ada satu jemaat di GP Kris, temannya Pak Gembala Telaga. Oh, itu menjamu kami luar biasa. Itu makanan haram semua. Jadi karena lapar jadi sudah berhenti makan tapi ditimpali dia lagi, tidak enak lah kan, akhirnya makan semualah begitu. Jadi kadang ada tegangan. Bapak Ibu, terima kasih, sangat-sangat terberkati. Ini kegiatan 1 kali 5 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau kami hamba Tuhan bisa ikut itu sangat bersyukur sekali, sangat-sangat bersyukur. Itu diteguhkan kembali dan dibarui kembali semangat dalam melayani. Bapak Ibu, saya ingin memberi kesaksian mengenai kegiatan ini sehingga Bapak Ibu harus dapat juga berkat ya. Mungkin tidak sebanyak kami dapat, tetapi nanti kita akan berbagi dari waktu ke waktu. Saya sudah berencana untuk membuat konten video Bapak Ibu membahas itu. Saya merefleksikan dari sudut pandang saya sebagai pekerja dan bagaimana itu juga bisa nanti diterima oleh jemaat. Itu sebabnya saya mencatat itu detail daripada hari-hari pertama itu. Bapak Ibu, kegiatan ini kegiatan 5 tahunan dan kemarin temanya adalah Growing in Integrity. Tantangan hari ini membuat banyak para pekerja dan jemaat Tuhan tergoda untuk situasi dunia ini, sehingga banyak yang tidak bisa menghidupi panggilan yang murni dalam pelayanan, dan banyak jemaat Tuhan juga tidak bisa menghidupi panggilan kekristenan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara orang tidak percaya dengan orang percaya. Tantangan itu nyata dalam jemaat. Bapak Ibu, pembicara yang dipanggil adalah pendeta dari luar negeri dan dari dalam Indonesia. Menarik Bapak Ibu, salah satu pembicara yang datang adalah dari Amerika, namanya pendeta Dave Smith. Bapak Ibu, 5 tahun yang lalu dia sudah datang, dan kali ini dipanggil untuk datang. Ada apa? Karena Bapak Ibu, dia adalah seorang gembala sidang, pekerja yang sangat-sangat dipakai Tuhan. Bapak Ibu, dia melayani di gereja Kemah Injil, satu jemaat lokal di Ohio. Gereja Kemah Injil namanya Fairhaven Church. Jemaatnya Bapak Ibu, jumlah anggota jemaat 8.000, satu gereja saja Bapak Ibu. Kalian Bapak Ibu kita bisa bayangkan ini muat berapa? Ini paling dipaksa-paksa 1.000 Bapak Ibu ya. Nah 8.000 Bapak Ibu dia melayani jemaat, dan ada juga kelompok satelit-satelit lainnya, cabang-cabang lainnya. Bapak Ibu, dia ini melayani di gereja ini sampai hari ini ya. Dari sejak pertama dia dipanggil sebagai gembala di situ sampai hari ini sudah 26 tahun. 26 tahun Bapak Ibu dia melayani satu jemaat itu. Bapak Ibu, apa yang mereka gumulkan dalam pelayanan? Pertama adalah pemuridan. Pemuridan itu Bapak Ibu tidak berbicara khotbah hari Minggu ini saja, tetapi di tengah minggu bagaimana ada diskusi-diskusi dengan jemaat. Kemudian mereka juga konsentrasi dengan pelayanan anak Bapak Ibu. Anak itu penting bukan? Dan mereka mementingkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, sehingga 5 tahun lalu Ibu Daniel Ronda memberitahu kami di kelas waktu ambil S2 di Makassar. Dia bilang begini, beliau mengirim beasiswa untuk Indonesia itu sekitar 800 juta Bapak Ibu, untuk STT Bapak Ibu, untuk hamba-hamba Tuhan yang mau sekolah. Dan Bapak Ibu tahu tidak, untuk pelayanan anak sekolah minggu, anak di gerejanya dia budgetkan 20 miliar Bapak Ibu, khusus melayani anak-anak. Dia siapkan fasilitas untuk anak bermain, untuk mengajar, untuk belajar firman Tuhan. 20 miliar Bapak Ibu, itu lebih megah dari mall Bapak Ibu. Dia punya gedung sekolah minggu itu Bapak Ibu, gereja anak namanya. Kemudian Bapak Ibu, mereka telah mengutus 70 misi ke luar negeri hingga hari ini Bapak Ibu. Itu gereja beliau, sehingga dialah pantas dipanggil untuk boleh meneguhkan hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Jadi dia memberi satu materi, yaitu bagaimana gereja dapat terus bertahan dan bertumbuh dalam pelayanan di masa ini. Bapak Ibu, itu luar biasa sekali. Dan kemudian ada banyak kesaksiannya. Nanti saya akan bagikan apakah di tulisan Bapak Ibu, di blog kita, dan juga di kontennya. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, namanya pendeta Ken Graham. Dia ini Bapak Ibu ketua Sinode Kemah Injil Australia ya. Nah, dia baru terpilih juga sebagai gereja Kemah Injil se-Asia Pasifik Bapak Ibu. Nah, dia ini Bapak Ibu mengajarkan tentang DNA Kemah Injil itu apa sih? Mengapa Kemah Injil ada di 88 negara di seluruh dunia Bapak Ibu?
Bapak Ibu kalau hari ini pergi ke Australia, Bapak Ibu tidak merasa sendiri. Pergi ke gereja Kemah Injil, ada saudara seiman di sana. Ke Yerusalem Bapak Ibu pergi ke Kemah Injil, ada di sana. Ke Amerika, ke Hong Kong, kemana? Sebut negara. Kita punya Kemah Injil saudara di sana Bapak Ibu. Di Afghanistan ada, di Suriah ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita pergi ke sana, ada saudara kita. Kita bangga sekali Bapak Ibu. Kita ini luas jejaring pelayanannya Bapak Ibu. Seluruh dunia. Jadi dia ingin mengajarkan supaya Kemah Injil tetap dalam semangat misi semula. DNA kita kalau digores itu Kemah Injil itu Bapak Ibu. Tidak lain Kemah Injil, tulisan darahnya itu Kemah Injil. Iya kan? Hatinya Kemah Injil. Karena kenapa? Kemah Injil bukan hadir karena apa-apa Bapak Ibu. Ini penting dipahami ya. Panggilan khusus dari Tuhan untuk pelayanan di tengah dunia. Karena A.B. Simpson bukan pendeta yang tidak ada pelayanan sebelum bentuk Kemah Injil. Dia pendeta Presbyterian, gereja elit, gereja super elit di Amerika dengan gaji terbesar waktu itu Bapak Ibu. Setiap kursi dalam gereja mereka Bapak Ibu sudah dibeli, dibayar oleh orang kaya. Jadi kalau Pastor Limin duduk di situ, Pastor Limin sudah menyewa kursi itu. Tidak boleh ada duduk orang lain di situ, hanya Pastor Limin. Dan begitu seluruh kursi-kursi dalam gereja itu Bapak Ibu, saking kayanya, sehingga orang miskin tidak boleh masuk. Karena kenapa? Kamu masuk kursi itu belum kamu bayar, sudah dibayar oleh orang kaya. Sehingga dia tinggalkan itu karena ada konflik ketidaksepahaman dalam pelayanan. Bukan karena perpecahan, tapi ketidakselarasan panggilan melayani. Akhirnya jadilah Kemah Injil Bapak Ibu. Sehingga satu ketaatan saja Bapak Ibu telah mengubah seluruh dunia ini. Dan kita ada di Indonesia. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian ada namanya Bapak Ibu, Pendeta Jimmy. Bapak Ibu bisa melihat dia di Instagram, di YouTube. Dan dia berbicara tentang liturgi gereja. Oh, saya upload fotonya Bapak Ibu di WA Story. Banyak yang WA. Wah, ini pembicara yang ditunggu-tunggu. Kenapa Bapak Ibu? Dia memberi kita pemahaman baru. Bagaimana memimpin liturgi gereja? Bagaimana menyusun urut-urutan? Apakah baku begini saja yang kita jalani hari ini? Atau bisa disesuaikan? Atau bisa lagi dikreasikan? Ternyata Bapak Ibu ada banyak pemahaman baru. Bahkan dia bilang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul, jemaat pertama-tama. Bisa bayangkan bagaimana liturgi mereka Bapak Ibu? Hari itu saya bertanya, Pak, bagaimana liturgi jemaat mula-mula? Dan bagaimana nyatanya di gereja hari ini? Dia bilang begini, kalau mau jujur, gereja mula-mula liturginya itu hampir seperti karismatik, tetapi bukan karismatik. Dia bilang begitu. Nah Bapak Ibu, akhirnya ada pembaruan pikiran. Kelak kita akan bagikan itu. Kemudian ada Pak Brandon dan Pak Eric Maxi. Mereka berbicara tentang lingkungan hidup dan bagaimana bangga punya bahasa suku. Kalau pergi ke Pontianak, tidak usah malu pakai bahasa ulu Bapak Ibu. Beendai-endai di situ kah? Bengau-ngau di situ kah? Apalagi? Nah, perlu bangga punya bahasa daerah. Bahasa suku itu ada dalam amanat agung. Tujuan Injil salah satunya adalah bahasa suku. Kalau kita tidak bisa pelihara bahasa suku, kelak tidak ada lagi yang tahu bahasa daerah kita. Bagaimana Injil bisa sampai kepada suku-suku yang masih berbahasa suku? Maka kita perlu memelihara bahasa suku Bapak Ibu. Jadi bahasa suku itu efektif untuk beritakan Injil. Coba bicara dengan orang Chinese. Kalau bicara bahasa Mandarin lebih mudah masuk. Coba berbicara kepada orang Aro-Aro di sana kan. Itu lebih nyaman masuknya kan. Supaya orang tahu, oh itu orang Dayak, oh itu bahasa Dayak ya. Iya, yang kita tahu selama ini bahasa apa? Bahasa Jawa, karena orang Jawa nggak malu bahasa Jawa di mana saja. Bapak Ibu, Pak Eric Maxi, dia juga berbicara tentang itu. Dan Bapak Ibu, kita doakan, tanggal 27 sampai 29 Pak Eric akan datang ke Sintang, ya. Dia membawa Ibu Kunz. Mereka ingin mengenang pelayanan di Klansam, melihat buah pelayanan. Dan ada juga seperti Pak Sasdiman, Ibu Tri Supartiningsi. Pak Sasdiman bicara soal anak Bapak Ibu, di mana gereja tidak boleh menikahkan anak di bawah usia yang layak ya, 19 tahun. Nanti bisa masuk penjara kami Bapak Ibu. 9 tahun hukuman penjara. Kalau kalian minta Pak Gea, Pak Gembala tolong nikahkan. Usia berapa mereka? Yang satu 18, yang satu 17. Itu sih Bapak Ibu mendorong kami masuk penjara itu ya. Jadi tolong kalau ada yang mau menikah bilang, tolong usiamu nak 20 tahun supaya Pak Gea dan Pak Gembala jangan masuk penjara gara-gara nikahkan kalian. Iya kan? Begitu ya. Jadi supaya mereka pikir baik-baik ya. Kemudian Bapak Ibu,
Gereja ramah anak. Nah, gereja kita harus ramah kepada anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anak nyaman datang ke gereja. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu tidak mau antar anak ke sekolah minggu? Coba saya tanya. Mengapa? Pastinya mungkin tidak nyaman. Duduk di lantai, tikarnya ada kutu barangkali, ya kan? Begitu. Jadi di rumah kami pakai karpet mahal. Di gereja anak-anak duduk di tikar begitu. Jadi Bapak Ibu, kita perlu peduli pelayanan anak supaya mereka cinta Tuhan dari kecil. Jadi kita bantu fasilitas. Maka nanti Bapak Ibu kita doakan supaya pelayanan anak beranjak dari PAUD, anak-anak nyaman datang ke gereja, ya kan? Kalau boleh mereka punya gereja anak Immanuel. Anak-anak jadi BPJ-nya di situ. Ya kan, bisa Bapak Ibu, kenapa tidak? Lalu Bapak Ibu, kekerasan seksual pada anak, pencabulan oleh tokoh-tokoh agama banyak terjadi, Bapak Ibu, ya. Jadi di mana-mana terjadi. Anak-anak harus diajar menjaga diri hari ini. Nah, di sekolah minggu hari ini Bapak Ibu saya memberi materi, Bapak Ibu. Walaupun saya khotbah di sini, tapi saya sudah siapkan materi tentang jaga diri. Bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang, ya kan? Supaya mereka saat pergi keluar sana, ada om-om nakal, ada kakek-kakek nakal, mereka sudah tahu melindungi diri, begitu ya. Karena itu banyak terjadi, Bapak Ibu. Nah, itu dia gereja ramah anak. Dan terjadi terakhir adalah dari pendeta Nyoman Enos tentang pemulihan, Bapak Ibu. Nah, ini sangat-sangat mengejutkan. Karena Bapak Ibu, Pak Enos memberi materi ini dari kehidupannya sendiri. Dari itu Bapak Ibu, dia menyerahkan dirinya dan dia sungguh-sungguh bertobat dari dosa itu, Bapak Ibu. Sehingga dia begitu kuat mengajar hamba Tuhan untuk tahan diri, jaga diri, bahkan jemaat. Ada yang pernah merasakan pukulan kudus dari Pak Nyoman Enos di sini, ya? Adakah? Jadi kalau Pak Enos mengajar Bapak Ibu untuk menjaga diri tidak jatuh dalam dosa, dia bilang begini, kudus di bagian ini, mana lagi Bapak Ibu? Kudus di sini, di mana lagi? Kudus di sini. Itu dia, ya. Jadi ada 3 tempat yang harus dikuduskan oleh laki-laki dan perempuan. Di sini, ya di bawah gitu, dia bilang gitu, ya. Jadi Bapak Ibu harus dia bilang begitu. Jadi ada banyak hamba Tuhan jatuh juga, Bapak Ibu. Bukan tidak ada hamba Tuhan jatuh Bapak Ibu. Ada banyak jemaat jatuh. Bagaimana? Mereka dibuang, tidak boleh buang mereka. Ada pengampunan untuk mereka. Yang masih hidup dalam dosa, beri diri, bertobat, Tuhan ampuni, dan gembala akan tolong. Bagaimana bangkit dari itu? Dan kalau tidak percaya gembala, pergi ke Pak Nyoman Enos, dia akan tuntun bagaimana bangkit dari kejatuhan karena dosa. Sekali lagi Bapak Ibu, itulah tentang pelayanan. Kami ada 630-an orang Bapak Ibu dari